kalau misalnya aku startnya telat, mobilnya masih apa? Masih dingin tuh, lihat guys. Apakah kalian siap hidup seperti ini di Kanada? Morning, selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Mungkin sudah lama ya nunggu video. Well, seperti biasa kalau akhir tahun tuh aku tuh selalu sibuk ya kan dengan kerjaan di Amazon, apalagi Prime Day, terus hotel juga minta aku bantu mereka. So today is I think the third week of Amazon Prime di Amazon ya. Jadi hari ini kan harusnya aku nggak schedule, tapi kita ada mandatory harus kerja, namanya MAT, mandatory extra time ya, semacam kayak overtime gitu. Jadi kita harus kerja hari ini. Jadi aku kerja di seminggu tuh 5 hari instead of 4 days ya kan, karena di Amazon tuh schedule aku tuh 4 hari kerja, 3 hari off gitu loh. Nah hari ini Bubu nggak ikut kerja karena departemen dia tuh nggak ada MAT gitu. Jadi setiap departemen berbeda-beda. Nah hari ini aku mau bawa kalian untuk melihat suasana di luar. Seperti kalian tahu sendiri, sekarang ini kan lagi pada nunggu snow nih, dan ternyata snow tuh yang paling dapat duluan tuh di Eropa. Daratan Eropa tuh udah snownya udah parah. Montreal juga udah dapat. Kita Alberta baru hari ini kelihatan agak snow lagi, dan biasanya kan kalau udah sampai Desember tuh snow tuh udah parah banget ya. Tapi ya mukjizat ya, dan fenomena ini kejadiannya cuma 100 tahun sekali ya. Aku google itu ternyata 100 tahun sekali. It's weird ya, Desember tuh kita nggak dapat snow. Nah hari ini kita dapat snow. Emang prediksi Alberta ketinggian snow tuh sekitar 10-20 cm. Nah untuk itu yuk kita lihat ya. Ya beginilah guys kegiatanku setiap pagi. Makanya tuh kalau udah akhir tahun tuh aku jarang nge-vlog ya. Apalagi menghadiri undangan-undangan teman-teman, Christmas bareng atau party bareng gini-gini. No, aku bilang aku kerja, belum. Bukannya menghindari, tapi ya karena kerja gimana ya kan. Kalau kita nggak kerja gimana kita membiayai hidup kita di Kanada ini yang super expensive ya kan. Semua mahal di Kanada ya kan. Nah ini kebetulan rem kita ini ada pemanasnya, jadi yang snow langsung turun itu langsung mencair. Nah ini aku tambahin lampu bawah biar tambah terang. Nah seperti ini guys keadaannya, mungkin gelap, dan sekarang jam menunjukkan jam aku datang 5.30 nih, karena tuh ada orang baru datang pulang kerja tuh. Akhirnya kita baru bisa melihat snow seperti ini lagi guys. Kalau udah begini itu biasanya kita harus pelan-pelan. Itu ibu kenapa mepet ke aku sih bu, jalan sana masih lebar ya. Aku pasang lampu jauh ya guys, supaya bisa melihat seperti apa penampakannya nih. Tapi nanti aku pasang otomatis aja ya, pinter kasihan nih kalau aku pasang lampu jauh tuh, lihat tuh. Coba aku pasang auto ya. Seperti apa sih? Nah, ini baru benar-benar namanya Alberta, Kanada. Kalau kemarin tuh belum ada sesuatu kayaknya nih, ini kita bakal dapat White Christmas atau enggak sih tahun ini gitu loh. Jadi kan orang juga bertanya-tanya dari kemarin tuh, are we gonna have a White Christmas or no? Nih aspal masih sebagian kelihatan nih. Jadi kan karena ini sekarangnya tanggal berapa ya? Tanggal 5 atau tanggal 6 sih? Aku lupa deh. Guys, nah itu mobil traktor tuh buat bersihin salju udah ada di situ tuh. Ya seperti inilah keadaannya kalau pagi-pagi ya, hidup di kota dengan snow. Bukan di Edmonton aja, seluruh kota tuh begini, pagi-pagi pasti gelap, dan matahari itu akan terbit tuh mungkin sekitar jam 9 atau jam 10-an gitu deh. Dan dikabarkan tuh katanya beberapa hari itu bakal ada aurora gitu loh, tapi aku tunggu nggak ada ya. Mungkin daerah kami nggak kelihatan ya, mungkin another
they saw aurora, ya kan. Karena biasa tuh aurora itu datangnya tuh pas kita lagi tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi, ya kan. Atau jam 11 malam, 12 malam aku udah tidur. Seperti gini guys, tuh bis sudah mulai beroperasi. Ini jam 5.30 karena jam 5 mereka udah beroperasi ya. Dan bis gede ini nih masuk ke dalam daerah perumahan, makanya jalanan di sini tuh gede guys. Kalau di Jakarta nggak mungkin bis gede gitu masuk komplek, ya kan. Misalnya Mesaribati masuk gitu, PPD gitu kan, atau Transjakarta, nggak ada. Kalau di sini bisnya segede gitu karena di sini nggak ada angkot, ya kan, nggak ada transportasi mobil yang kecil-kecil itu. Yang ada tuh ADT, ada yang buat transportasi buat orang-orang rehabilitasi juga segede truk kayak begini. Jadi makanya kenapa jalanan di North America tuh, di Kanada itu gede-gede. Nah ini nih otomatis aku jalan tuh, dia langsung kasih lampu jarak jauh tuh. Oh gitu. Tapi nanti ini kalau ada ketemu mobil dia langsung ini nih mati kali ini. Nah sih langsung mati. Oh gitu otomatiknya. Stop mas. Nah ini nih stop rolling tuh kayak gini nih, mobil sebelah nih. Stopnya tuh harus full stop mas, jangan stop rolling. Kalau ada polisi ketangkep itu langsung kena denda dia. Nah ini salju yang turun ini langsung mencair guys, diinjak mobil, langsung becek lagi jadi kayak air gitu kan. Tuh seperti inilah. Ini keren juga nih kamera iPhone 15 Pro Max. Ini gelap loh guys, maksudnya mereka tuh aperture-nya bisa nangkep sedetail itu ya. Ya seperti gini guys keadaan kalau lagi pagi-pagi berangkat ya. Mungkin orang melihat hidup gue tuh enak ya kan di Kanada. Kita tuh harus berjuang guys, harus kerja keras ya kan. Nggak bisa itu kita mager-mager gitu di sini ya. Kalau mager-mager ya nggak hidup ya toh. Gitu. Emang kita kerja dapat duitnya lumayan, ya, tapi kita juga pengeluaran juga lumayan. Jadi balance ya kan. Ya nabung ya ada sih, nabung dikit-dikit lah ya. Tapi seperti itu gitu loh. Nah ini juga buat teman-teman yang mungkin mau ke Kanada ya seperti ini, challenge kayak begini akan kalian hadapi nanti ya kan. Pagi-pagi, snow, ya kan, badai. That's a part of living in Canada. Jadi nggak ada tuh yang kehidupan aku tuh kayak di Indonesia tuh beda banget dengan sini. Dulu Indonesia tuh ya paling hujan ya kan, gitu, atau macet. Sini ya, untung tuh aku nginjek rem. Nah ini salahnya nih di sini. Kalau yellow tuh mereka langsung jebret gitu loh. Itu kadang bikin orang bisa celaka juga. Lihat tuh guys. Ini jam 5.30 loh. Ini karena sini kan banyak daerah industri kayak warehouse kayak gitu di sini. Jadi mereka startnya biasanya ada yang jam 7, jam 6, ada 6.30 gitu. Kayak di Amazon aku kan kita mulai shift yang pertama itu mulai jam 7. Aku mulainya jam 7.30. Jadi saljunya tuh langsung mencair lagi guys, tuh melted, jadi nggak stay gitu, jadi kayak becek gitu, jadi selasi tuh mobil, kacanya langsung kotor ini. Nah ini yang kayak gini-gini nanti aku harus cuci mobil lagi pas weekend. Stop line. Seperti inilah guys keadaan di Kanada ya kalau kita kerja ya. Kalau di Indonesia waktu aku kerja Jakarta kan challenge aku tuh either hujan, banjir, atau macet ya kan. Kebetulan teman-teman belum macet ya, karena tapi ini sekarang udah mau mulai, sudah mulai kecium. Kalau pulang kerja itu pasti selalu macet sekarang. Ya karena udah pertambahan penduduk ya kan. Penduduk yang dari Toronto udah mulai pindah ke sini ya kan, yang Vancouver. Karena apa? Karena biaya hidup di Toronto itu tinggi banget. Semua properti, sewa propertinya mahal. Mau beli properti sana juga mahal. Ya toh. Ya enaknya di Alberta ini pajak cuman GST doang ya kan. Kalau provinsi lain tuh ada GST, ada PST, Provincial Sales Tax gitu.
Amazon tuh dengan tempat tinggal aku tuh deket banget, cuman driving nggak nyampe 10 menit ya. Ini udah 8 menit nih. Tapi ini jalan agak licin lah, aku terasa loh tadi itu. Ini yang bikin kadang acid rain. Oh ya, by the way, temperatur di luar ini sekarang 1 derajat. Ini aku ngeliat di dashboard ya. Tuh truk-truknya tuh udah mulai keluar tuh, truk Amazon tuh. Karena kita harus kirim paket dalam waktu tuh garansi itu minimal 24 jam. Makanya kita sibuk banget. Makanya aku juga jarang bikin video ya kan. Beda waktu kalau di hotel. Kalau di hotel kan sesibuk-sibuk aku masih bisa bikin video. Karena kan ya istilahnya cuma sibuk karena event. Kalau ini kan sibuknya orderan. Orderan itu gila-gilaan. Ini ada orang jalan kaki, salut loh pagi-pagi kayak gini jalan kaki. Kasian juga nih. Ini anak Amazon bukan sih? Kayak orang Ukraina dia. Mereka tuh kan bisa dapat tumpangan dari teman lainnya. Mungkin mereka nggak mau ngomong ya. Kayak aku ada orang Ukraina, aku bilang kalau lu butuh tumpangan kasih tahu gue kan daerah sana. Karena aku pernah ngeliat dia kan, dia nunggu bisa daerah rumah. Aku lihat Mino, aku bilang jangan sungkan-sungkan. Iya. Dia bilang nanti winter aku kalau ini aku numpang kamu. Iya mau. Aku bilang tuh guys, mobilnya sudah saljunya langsung dibersihin tuh. Nah ini anak-anak pagi baru pada pulang tuh. Seperti inilah di Amazon ini. Tuh traktor mulai membersihkan. Nyebrang mas, aduh nyebrangnya kayak diresapin banget. Ya, enak pagi baru pada keluar nih jam 5.30. Sementara gue udah langsung datang. Karena gue datang pagi gini kalau mau bikin video, bukan karena tuh seperti inilah keadaannya guys. Lihatlah, seperti ini salju. Nah mereka tuh harus ngerok-ngerok salju pagi-pagi kayak gini guys. Jadi nggak gampang hidup di Kanada itu. Apalagi kalau kalian buat teman-teman yang mau pindah ke sini, pikir ya kan, maksudnya ya seperti ini gitu loh. Ya emang gaji bagus ya kan, kehidupan bagus ini, tapi ya are you ready? Lihat tuh mobil tuh. Tuh mobilnya tuh. Mereka harus ngerok-ngerok mobil nih, lihat nih orang depan aku nih. Dan biasanya kalau udah kayak gini nih, mobil aku set up temperaturnya ke high. Karena aku kan harus restart mobil. Nanti si Bubu kadang aku suruh restart. Karena kan aku kan jam 6 baru kelar kerja gitu kan. Kalau misalnya aku startnya telat, mobilnya masih dingin tuh, lihat guys. Apakah kalian siap hidup seperti ini di Kanada? Di Eropa juga sama kayak begini, pagi-pagi itu mereka harus kerok-kerok salju nih guys. Gak gampang. Ya, itu aja video aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau ke Kanada. Ya seperti inilah challenge hidup di Kanada. Bye bye. Tuh kita lihat dulu nih. Tuh, ini carpool nih guys. Jadi dia ngasih tumpangan ke teman-teman lain nih. Si ini nih, bukannya bantuin kayak tuh yang lain. Ya elah, yang satu banyak ngomong doang. Bantuin tuh. Udah carpool numpang. Carpool tuh biasanya mereka kongsian guys, ngasih gas ya. Ini biasanya carpool nih ngasih gas nih. Jadi ya mungkin $20 ya kan seminggu ya kan buat ngisi gas. Jadi mereka tuh dikasih tumpangan gitu. Gitu. Ya begitulah. Karena di sini kita di Amazon nggak ada bis yang sampai ke sini ya. Maksudnya karena kan di LRT itu, karena kita kan daerah Nisku nih di sini guys. Tuh. Yang carpoolnya tuh pada enak-enak duduk, yang lainnya tuh ya ini kalau carpool tuh kayak gini. Jadi mereka tuh ada 4 orang, 1, 2, 3, 4 ya kan, $80 tuh seminggu. Lumayan buat bayar gasnya dia, ya toh. Ya udah ya guys, bye bye. Ya seperti inilah guys tuh, pagi-pagi ditaburin garam-garam tuh, guys. Snow di mana-mana. Snow.
Jalan ini ditaburin garam-garam semua nih tuh, supaya nggak licin. Ya, apalagi di daerah tangga kayak gitu.